Kita akan belajar sebuah topik yang setiap hari sebenarnya kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan ya. Tapi izinkan saya juga sharing terlebih dahulu. Beberapa tahun, mungkin 5 tahun yang lalu, saya bersama 2 teman saya, seorang hamba Tuhan, satu dari Jakarta dan satu dari Surabaya, lagi tunggu pesawat dari Cengkareng mau menuju ke Padang, karena teman kami rombongan sudah ada di Mentawai. Kami mau melayani guru-guru dari TK, SD, SMP, SMA yang ada di kepulauan, salah satu kepulauan di Mentawai di sana. Ternyata pesawat yang kami mau tumpangi itu didelay. Saudara pasti tahu lah nama pesawat itu dan saya nggak usah sebutkan namanya ya. Di-delay 1 jam, di-delay 2 jam, di-delay 3 jam, lalu 4 jam. Waduh, kita sudah mulai was-was. Kenapa? Karena kalau kita nggak berangkat, kemungkinan acara di sana bisa batal. Acara di sana bisa batal dan penumpang-penumpang yang lain sudah mulai gelisah dan mulai sedikit emosional. Mereka datang ke meja counter tersebut ya, tentu ada penjaganya yang melayani pesawat tersebut. Lalu ada banyak di antara mereka yang mulai pukul-pukul meja dan marah-marah. Tapi bersyukur 3 hamba Tuhan ini, ya kita mau gimana ya, marah-marah juga nggak ada gunanya, malah bikin malu. Ya udahlah kita nikmati aja dah, nikmati saja. Udah kita nikmati. Teman di sana sudah, Pak belum berangkat ya, belum. Aduh gimana ya? Ya gimana juga ya. Ya udahlah kita serahkan aja sama Tuhan. Nah perhitungan kami pasti udah terlambat lah. Udahlah kita akan tinggal di Padang dulu semalam. Besok pagi baru naik pesawat. Pas kebetulan ada pesawat kecil yang beroperasi pada waktu itu. Nah kira-kira 1 jam kemudian pesawat yang kami mau tumpangi turun di Cengkareng itu ya. Kita tunggu beberapa lama, kurang lebih 45 menit, lalu kami naik pesawat tersebut menuju ke Padang. Apa yang Tuhan lakukan saudara? Belum pernah kami berpikir seperti itu. Jadi ternyata pesawat ya semacam pesawat helikopter gitu ya, untuk beberapa orang nunggu kami ini 3 orang bersama dengan 3 teman kami yang ada di sana. Lalu mereka nego sama si pesawat orang bule ini, tolonglah Tuhan, ini ada teman kami, mereka adalah ini hamba Tuhan mau bicara. Iya tapi kita udah terlambat nih, udah terlambat setengah jam, udah terlambat 1 jam. Saudara kalau ketemu orang bule nggak mungkin, pokoknya ya udah tinggal aja. Tapi entah kenapa, apakah Tuhan pakai teman saya seorang ibu ini untuk merayunya pelan-pelan gitu ya, sampai akhirnya dia tetap nunggu kami. Nah kalau saudara biasa naik pesawat kan, kalau kita turun kan mesti masuk gedung, lalu keluar lagi kan, lalu masuk lagi. Ini enggak saudara, kami turun di pesawat, lalu tidak ada garba rata, jadi kami jalan kaki, tiba-tiba kayak orang dirampok gitu ya, ada mobil di depan kami, langsung kami ditarik masuk mobil gitu. Jadi juga bingung, awal-awal kenapa? Ternyata ada teman saya di dalam, saya pikir saya mau diculik gitu kan. Nah akhirnya kami nggak masuk Gabarata lagi, langsung cuma timbang, ukur badan, koper kami, dan langsung berangkat langsung. Dan kami bisa tiba di Mentawai sore hari dan tidak tunggu 1 malam di Padang dan tetap berjalan. Nah saudara, seandainya kami bertiga milih keputusan yang salah, kira-kira seperti apa jadinya? Walaupun mungkin kami bisa tetap berangkat, tapi tentu nama Tuhan gak dipermuliakan. Hati kami tidak ada damai sejahtera. Nah saudara, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ada 3 kebenaran yang kita akan belajar sama-sama ya. Ada pilihan yang sederhana, yang tentunya tidak melibatkan Tuhan. Misalnya contoh, saudara bangun tidur mau baca Alkitab atau mau lihat WhatsApp, mau baca Alkitab atau mau lihat media sosial, itu kan nggak perlu tanya Tuhan kan? Tuhan aku mana dulu ya, baca Alkitab dulu atau WhatsApp dulu kan? Nggak mungkin. Nah, setelah kita lakukan itu, kita mandi, mau pergi ke gereja, dan kita juga nggak minta tanya Tuhan, aku mau pakai baju warna apa ya?
Warna biru kah? Warna kuning kah? Kan enggak. Walaupun ada orang-orang ekstrim, soal baju aja nanya Tuhan. Kalau saya sih nggak terlalu lah, kesian Tuhan ya. Udah banyak anaknya miliaran, kita repotin juga. Tuhan, saya mau pakai baju apa, sepatu apa? Kayaknya enggak lah, saya enggak seperti itu. Tapi saudara, di dalam hidupan kita ini ada pilihan-pilihan yang tidak segampang atau semudah kita pilih baju, kita pilih makanan, atau kita pergi ke supermarket mau pilih makanan, nggak semudah itu. Kenapa? Karena kalau kita salah pilih, efeknya jadi panjang. Dan kadang-kadang bukan hanya kita saja yang rugi, tapi orang-orang yang di sekitar kita juga mengalami kerugian ketika kita membuat sebuah keputusan yang salah, saudara. Nah, pagi hari ini atau siang hari kita perlu belajar, saudara. Dari ada beberapa contoh di Alkitab, kalau mereka buat keputusan benar, apa akibatnya, dan kalau mereka buat keputusan salah, apa akibatnya. Oke, kita lanjut Bu, silakan lanjut ya. Terus, terus yang, nah ini dah, saudara. Kalau saudara lihat gambar ini, kira-kira ingat siapa nih? Kisah apa nih? Abraham dan Lot. Saudara tahu Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari negerinya, keluar dari keluarganya untuk pergi ke tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Tapi ada satu keponakannya yang namanya Lot. Lot ini ikut Abraham bersama-sama. Dan saya yakin Lot ini juga sebetulnya punya iman yang besar. Kenapa? Karena dia harus tinggalkan orang tuanya. Dia harus tinggalkan warisannya. Kenapa? Pasti Abraham namanya waktu itu kan sebelum dipanggil Tuhan, dia juga bukan orang miskin, orang kaya. Orang kaya, kenapa? Karena dia tinggal di Ur Kasdim itu, satu tempat yang kaya pada waktu itu. Dan tentu Abraham juga punya banyak kekayaan. Dan orang tuanya Lot juga pasti punya banyak kekayaan. Tapi Abraham yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia berani loh tinggalin segala-galanya bagi saya ya. Oke lah, tapi Lot nggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan nggak nyatakan dirinya sama dia. Dia cuma dengar dari pamannya. Lot, aku mau pergi. Kemana paman? Aku disuruh Tuhan. Tuhan yang mana? Ingat, pada waktu itu mereka belum percaya Tuhan, belum menyatakan dirinya kepada mereka Tuhan. Mereka masih menjadi penyembah berhala. Iya, ini Tuhan ini aneh banget nih. Kenapa anehnya? Aku disuruh pergi, tinggalkan segala-galanya karena aku mau diberkati supaya segala bangsa diberkati. Ini keren banget nih Tuhan ini. Biasanya penyembah berhala kan hanya untuk diri sendiri, berkati aku, nggak mikirin orang lain. Tapi ketika Abraham dengar suara itu, ini keren. Mau gak kamu ikut? Ya udah aku ikut dah. Paman pergi kemana, aku pergi kemana. Nah saudara, namanya juga orang yang ngikut Tuhan, ngalami berkat Tuhan kan. Abraham diberkati Tuhan, Lot juga ikut diberkati Tuhan. Sampai banyak kambing dombanya, pegawainya semua. Satu ketika pegawainya Abraham, pegawainya Lot ribut. Ributnya sederhana, soal sumur. Kenapa? Karena kambing hewan mereka kan perlu minum. Nah akhirnya mereka ribut satu dengan yang lain. Ya sebagai paman, ya tentu harus lebih dewasa dong, nggak mungkin keponakannya lebih dewasa, pasti pamannya lebih dewasa. Nah, ngomong nih sama si Lot. Nah kita lihat ayatnya ya, silakan Bu, kita munculkan. Nah, kita baca sama-sama ya, mudah-mudahan bisa. Oke, 2, 3. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini. Nah jadi si Abraham yang dewasa tanya, lebih baik kita jangan ribut deh, gimana caranya ya, sebab kalau nanti kita ribut nih persaudaraan kita bisa putus. Saudara, hari-hari ini termasuk orang Kristen tidak bisa menjaga persaudaraan, bisa putus saudara. Gara-gara apa? Gara-gara harta, gara-gara warisan. Ada banyak kesaksian yang saya dengar seperti itu, bahkan orang Kristen sampai bermusuhan. Saya lagi mentor ada satu kelompok para pengusaha. Dia cerita nih, adiknya itu sampai putus hubungan sama dia, Ini sama-sama anak Tuhan,
Gara-gara apa? Gara-gara dia berasumsi ayahnya pilih kasih. Lebih pilih orang yang saya mentorin daripada dia. Padahal tinggalnya itu bersebelahan. Tinggalnya bersebelahan, tidak pernah ngomong, tidak pernah bersapa satu dengan yang lain. Gara-gara apa? Harta. Nah, Abraham tahu nih, kalau dibiarkan terus nanti ini bisa bahaya nih. Ini kita bisa ribut nih. Nanti keturunan-keturunan kita ini nggak bisa akur nih. Adalah kata Abraham. Nah, bukankah seluruh negeri ini katanya terbuka untuk engkau? Bukan. Lihat ini luar biasanya Abraham ini. Bukankah seluruh negeri ini terbuka bukan untuk kita. Abraham belajar melepaskan haknya. Ingat kan kata-katakan bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk saya, untuk kita, atau untuk engkau? Nah, tulisan Alkitab kita untuk engkau, berarti Abraham mendahulukan Lot. Padahal Lot ini keponakannya. Harusnya yang tua lebih, ya kan lebih dulu kan, yang tua kalau lagi acara camp, lagi acara pesta, makan nih, biasanya panitia bilang gini, ayo yang muda apa yang tua makan dulu? Yang tua kan, yang muda udah berasa tua, saya udah tua makan dah, udah masih muda, yang tua. Tapi Abraham ini walaupun dia senior, walaupun dia lebih tua, dia belajar memilih yang benar. Silakan, kata Abraham, kamu pilih deh katanya. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke depan, aku ke belakang, kata Lot. Abraham mendahulukan Lot. Kita lihat ayat selanjutnya ya. Silakan Bu, munculkan ayatnya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Wah, kebetulan kata Lot nih, gua jadi orang nomor 1 dikasih kesempatan. Siapa sih di dunia ini kalau dikasih nomor 2 seneng? Belum tentu. Coba kasih nomor 1, pasti orang mau. Oh, kamu duluan ambil hadiah. Wah, pasti. Kalau yang belakangan, kok kenapa saya belakangan? Nah, Lot dapat kesempatan. Dia mulai lihat dan oh ternyata itu aku pilih. Itu aku pilih. Menurut Bapak Ibu Saudara, Lot memilih yang benar atau yang salah? Halo? Hah? Milih yang benar atau yang salah? Benar atau salah? Kan gampang kan, coret yang tidak perlu. Benar atau salah? Salah atau benar? Oke, yang benar angkat tangan. Yang salah angkat tangan. Yang benar salah angkat tangan. Bingung ya? Bingung benar apa salah? Nah, kita lihat saudara ya. Slide berikutnya Bu, silakan. Kita lihat apakah pilihan Lot itu benar. Lot memilih Sodom dan Gomora. Ya, mereka tinggal di daerah Sodom dan Gomora. Memang pada waktu itu ini tanah yang luar biasa hebatnya. Dari jauh saja dilihat begitu indahnya. Lot bilang ini seperti taman Tuhan. Wah, keren banget saudara. Tapi ternyata Tuhan menjungkir balikan Sodom dan Gomora, bukan? Dengan hujan belerang dari api kan? Berarti pilihan Lot benar atau salah? Salah. Lot pilih yang salah. Kenapa? Karena kotanya yang dimana dia pilih itu ditumpahkan hujan belerang dari sorga. Kenapa? Karena kejahatan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Itu saja saudara, kalau Abraham gak nego sama Tuhan, ini Lot dan keluarganya bisa bahaya loh. Tapi karena Tuhan sama Abraham itu jadi sahabat, Tuhan ngomong, mas aku gak cerita ya sama Abraham, ini sahabatku, bahwa aku mau hancurkan kota Sodom dan Gomora, padahal ada keponakan di sana. Jadi Tuhan ngomong, lalu dengan beraninya si Abraham, boleh gak aku tawar? Masa sih kalau ada 50 orang benar di sana kamu mau hancurkan juga? Enggak apa-apa, kalau ada 50 aku enggak hancurkan, turun sampai 10. Seandainya si Abraham bilang, kalau seandainya cuma 4 gimana Tuhan? Kan Lot istrinya dan 2
anaknya. Tuhan bilang, aku tidak akan hancurkan. Cuma mungkin sungkan Abraham. Jadi sampai batas 10 akhirnya dihancurkan juga dengan syarat Lot dan keluarganya diselamatkan. Tapi sayang, siapa yang tidak selamat? Siapa? Istrinya. Jadi tiang garam. Saudara, bukan hanya istrinya Lot yang tidak selamat. Kedua anaknya juga tidak selamat. Kenapa? Ada yang tahu gak? Iya. Ngeri gak saudara? Ngeri loh saudara. Itulah lahir Moab dan Amon. Dari kedua anak Lot ini yang sebetulnya kan nego nih sama malaikat Tuhan. Lot, aduh kalau kami naik ke atas gunung mah nanti nggak keburu, ntar api udah nyambar kami, udah tolonglah ke tempat yang paling dekat. Yaudah kata malaikat Tuhan, aku izinkan juga. Tapi nggak masuk kota, nggak berani. Akhirnya tinggallah di pedalaman, istilah gitu. Lalu si anaknya dua ini kong kali kong bilang, kita pacar kita udah nggak ada nih, udah ketinggalan di Sodom dan Gomora, mungkin mati. Dan kita nggak ada yang bisa menikahi kita, yang bisa meneruskan keturunan ayah kita. Udahlah gini deh, kita buat ayah kita mabuk. Ya, malam ini kamu dulu kan. Nah, ya kakak dulu dah, ya aku kakak. Nanti kakak akan masuk dulu ke kamar sampai ayah mabuk, nanti saya bersetubuh dengan dia. Besoknya adiknya. Sudah bayangkan, satu pilihan yang salah itu bisa berakibat fatal di dalam kehidupan kita. Nah banyak orang Kristen anggap sepele. Udah nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh. Nggak mikir sejauh mana akibat-akibat pilihan yang salah tersebut. Nah kita lihat juga ayat selanjutnya, coba munculkan ya. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari mereka melihat, mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga, katakan sama-sama, jiwanya yang benar itu, waduh jiwanya siapa nih? Jiwanya siapa? Jiwanya Lot dan keluarganya. Tiap hari dengan mata mereka, dengan telinga mereka, mereka mendengar perbuatan-perbuatan jahat, kata-kata jahat. Saudara, jiwanya tersiksa loh. Jadi nggak boleh anggap enteng, saudara. Ketika pilihan yang salah, itu jiwa kita akan terpengaruh, saudara. Akan terpengaruh. Kita lihat lagi ya, coba ayat selanjutnya. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus apa katanya? Menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Boleh tanya, ada yang belum menikah sini? Angkat tangan. Yang belum menikah? Yang masih bujang, lajang, angkat tangan. Ayo, ada ya. Jangan sembarangan pilih jodoh. Ingat lo baik-baik. Kenapa? Akibatnya seumur hidup. Benar, saya kasih tahu saudara. Kadang-kadang kan kita ya udahlah Pak, ini udah umur berapa nih Pak? Kalau masih 20-an sih nggak apa-apa. Ini udah hampir 30-an Pak, udah nggak laku nih Pak. Udah obral aja dah Pak. Siapa aja yang mau aku sikat dah Pak. Hati-hati. Karena pilihan yang salah berakibat fatal. Jangan tiru Lot. Nah kita mau lihat selanjutnya. Oke lanjut. Jadi gimana nih? Kita mau buat pilihan berdasarkan kehendak Tuhan gimana? Jangan cepat-cepat buat pilihan. Katakan 2, 3. Jangan cepat-cepat buat pilihan. Jika apa? Munculkan. Jika lagi ada masalah. Mau tanya, waktu Abram panggil Lot dan Abram kasih kesempatan untuk milih, kira-kira mereka sudah selesai belum masalahnya? Belum, betul belum ada, belum selesai. Lot belum selesai. Tapi karena Lot belum selesai, dia lihat dengan caranya dia buat pilihan. Saudara tahu, hampir 99%
Keputusan atau pilihan yang kita buat dalam kondisi kita lagi bermasalah, salah. Salah, saudara. Makanya lebih baik saudara tenang aja dulu, supaya hatinya tenang. Sebab kalau udah ada masalah, saudara, biasanya termotivasi dengan apa? Dengan ambisi, termotivasi dengan kemarahan, termotivasi dengan kekecewaan, wah macam-macam. Jadi ya nggak bisa memilih yang benar, apalagi sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak bisa. Udah nggak netral, hatinya udah kacau, saudara. Hatinya udah kacau. Apa yang ada di dalam hati atau di pikiran itu akan menentukan perkataan kita, akan menentukan keputusan yang kita buat, dan akan menentukan tindakan-tindakan kita. Jadi jangan buat pilihan kalau lagi ada masalah, suami istri lagi cekcok misalnya, jangan buat keputusan. Biasanya suami istri lagi cekcok, keputusannya apa? Cerai. Dia nggak mikir nanti anaknya menderita. Kenapa? Karena saking emosional. Ya, jangan buat pilihan cepat-cepat. Jika yang kedua, jika hilang. Jika apa? Belum lengkap infonya. Mau nanya, Lot pernah datang ke Sodom dan Gomora? Belum. Jadi kalau misalnya saudara mau dipindahkan oleh perusahaan ke kota yang lain, kan nggak mungkin saudara langsung pergi ke sana. Saudara mesti survei dulu, mau cari tahu dulu, nggak membabi buta. Saudara bilang, loh beda sama Abraham. Abraham nggak survei dulu. Yang masalahnya Tuhan ngomong langsung nggak sama kita. Masalahnya bos kita yang ngomong, bukan Tuhan. Nggak boleh, kita mesti dapatkan info selengkap-lengkapnya. Oke, lanjut. Buat pilihan berdasarkan kehendak Tuhan. Nah kita lihat ya, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, seperti Kesoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan aneh gak? Padahal ayat 10 ini kan didahului oleh ayat ke-9 kan? Ayat ke-9 kan tadi bilang, Abraham bilang, ya udah kamu pilih deh katanya. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Ini ayat 10. Lalu Lot mulai melayangkan pandangannya. Dia lihat Sodom dan Gomora itu katanya banyak airnya seperti lembah Yordan dan sebagainya. Dari mana dia lihat? Apakah dia punya mata Superman? Apakah tempat yang begitu jauh langsung kelihatan? Jadi penglihatan apa yang Lot pakai ini? Hati-hati saudara, ini hati-hati. Lot tidak sadar bahwa dia membuat sebuah pilihan yang salah. Sadar ketika dia sudah ada di Sodom dan Gomora. Lanjut ya, kita harus buat pilihan. Jadi kalau kita mau buat pilihan berdasarkan kehendak Tuhan, doa dulu minta hikmat Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, doa dulu dong. Doa dulu, doa minta hikmat Tuhan. Tuhan beri saya hikmat supaya aku bisa memilih yang benar. Jangan biarkan aku salah memilih. Sebab kalau saudara salah memilih yang tadi saya jelaskan, aduh dampaknya itu menderita saudara, menderita. Coba aja saya bergerak di pelayanan suami istri, jadi banyaklah suami istri yang cekcok, yang hampir cerai dan sebagainya. Nah biasanya saudara mereka salah pilih. Nah karena udah salah pilih, di agama orang Kristen kan tidak boleh bercerai. Jadi ya udahlah dipaksain hidup, sakamar ya sakamar. Oh nggak percaya, saya ada satu hari saya sempat pelayanan, ini pelayanan. Diundang oleh satu anak muda. Waktu saya sampai duduk, anak muda ini bilang, Pak doain ya Pak Gembala kami, katanya. Oh ya kenapa? Pak Gembala kami ini kalau di gereja tuh lihat kan duduknya berdua kan, tapi kalau udah di rumah pisah kamar. Bapaknya kamarnya ini, ibunya kamar ini. Loh kok kamu tahu? Iya kan saya keponakannya, tahu katanya. Oh gitu. Umur berapa? Umur 67. Nah jangan-jangan
Jangan-jangan salah pilih. Harusnya tulang rusuk jadi tulang iga. Nggak cocok. Ya kan? Kenapa? Karena salah pilih. Ya karena udah nggak bisa menikah, ya udahlah kan menderita, saudara. Si suami menderita, si istri menderita, anak-anak menderita. Kenapa? Karena tidak minta hikmat Tuhan. Katakan, minta hikmat Tuhan. Yakobus berkata, kalau kita kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Dia selalu memberi dan tidak membangkit-bangkit lagi. Minta dengan sukacita, kita minta keputusan apapun. Kalau keputusan yang sederhana, yang kita bisa memutuskan, udahlah nggak usah libatkan Tuhan, kasihan nanti. Tapi kalau keputusan-keputusan itu penting, mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi orang lain, mempengaruhi masa depan, selalu belajar minta hikmat Tuhan. Terus kita lihat, selalu minta hikmat Tuhan. Ya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang atau dengan sempurna. Jadi kalau kita mau buat pilihan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita mesti minta hikmat Tuhan. Sebab tanpa hikmat Tuhan kita nggak bisa mengenal, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi hanya hikmat Tuhan. Lanjut slide berikutnya. Nah, jadi doa minta hikmat dari Tuhan. Nah, kalau kita minta hikmat dari Tuhan, Tuhan akan nolong kita untuk membuat pilihan. Yang pertama, silakan munculkan yang pertama, suara hati. Suara hati kita akan meneguhkan apa yang kita mau pilih. Oh ya, saya mau pilih A deh. Nah, kenapa? Ada suara hati. Pak, sekarang agak susah Pak, membedakan suara hati itu dari Tuhan atau dari daging sendiri atau dari si jahat nih yang masuk ini nih. Kenapa? Karena banyak anak Tuhan tidak terlatih untuk melatih suara hatinya untuk mendengar Tuhan. Padahal Tuhan itu kan ada di dalam kita, bukan jauh di atas sana. Iya, memang jauh di atas sana, Tuhan kita di sorga, tapi Tuhan kita juga ada di dalam kita. Nah, ketika ada di dalam kita, berarti sangat dekat. Dia lebih dekat dari baju yang kita pakai, dia lebih dekat dari kulit yang menempel pada tulang kita, karena ada di dalam kita. Nah, ketika dia berbicara, itulah namanya suara hati muncul di kita. Nah, cuma membedakannya agak susah nih Pak. Aku belum pengalaman nih Pak. Kadang-kadang saru nih dengan hati, suara hati sendiri nih. Kadang-kadang saru nih. Gimana? Nah, langkah yang kedua. Biasanya Tuhan tuntun langkah yang kedua. Diingatkan firman Tuhan. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau kita nggak peka dengan suara hati kita, Tuhan itu baik, dia tuntun, dia ingatkan firman Tuhan. Makanya orang Kristen harus baca firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengingatkan apa yang kita baca. Yang kita nggak baca ya nggak diingetin, nggak akan tahu. Roh Kudus akan mengingatkan apa yang telah kita baca, diingatkan. Nah, untuk apa? Meneguhkan suara hati kita supaya klop dengan firman Tuhan. Nah, ini dia, Pak, masalahnya nih saya jarang baca Alkitab. Jadi gimana dong? Saya diingetin apa? Diingetinnya bukunya buku komik. Diingetinnya buku tentang yang lain. Gimana nih Pak? Buku-buku yang lain bukan firman Tuhan. Oke lah, Tuhan baik. Masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling. Jadi kalau orang Kristen belum peka sama hati nuraninya, suara hati, Tuhan pakai firman. Tapi ada orang Kristen yang nggak suka firman, ini bahaya. Jadi Roh Kudus susah diingetin ya pakai apa? Makanya saudara, sekali lagi, orang Kristen harus baca Alkitab. Katakan baca Alkitab. Bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, setiap hari. Setiap hari. Karena Tuhan pakai firman.
Ya Pak, sekarang saya sadar Pak, nanti pulang dari tempat ibadah ini saya komitmen Pak. Pokoknya mulai besok saya baca firman Tuhan. Tapi saya mau tahu keputusan apa. Jadi Tuhan belum bisa pakai firman Tuhan kan. Nah ada langkah yang ketiga. Kalau ada damai sejahtera. Nah, ada damai sejahtera. Jadi kalau pilihan yang kita buat, kita mesti cek ada damai nggak di hati kita. Kenapa saudara? Damai sejahtera Tuhan ini nggak bisa ditiru. Nggak bisa ditiru oleh usaha manusia, udahlah damai deh, enggak. Ini muncul dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita, ada damai sejahtera. Dan yang keempat, pilihan kita itu membangun diri sendiri, membangun orang lain enggak? Itu aja. Kalau cuma membangun diri sendiri tapi menjatuhkan orang lain, pasti pilihannya salah. Kenapa? Karena ini selalu berkaitan. Kalau dia ada damai sejahtera, dia akan jadi berkat buat diri sendiri dan dia akan memberkati orang lain. Pilihan-pilihan yang Tuhan izinkan untuk kita buat selalu tujuannya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk memberkati orang lain. Nah, prinsipnya seperti itu. Pak, ini juga perlu belajar. Oke, nggak apa-apa saudara, no problem saudara. Saya tuntun supaya kita bisa belajar bagaimana caranya kita bisa buat pilihan-pilihan yang benar dalam hidup kita. Kalau kita udah lewat ini, udah minta hikmat Tuhan, tapi suara hati belum terlatih, lalu firman Tuhan juga belum hafal, belum banyak yang bisa diingat, lalu damai sejahtera juga kadang-kadang nggak tahu. Nah, mulai mendekati. Oh, kalau bermanfaat juga bagi orang lain. Kenapa? Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang egois. Kamu diberkati kata Abraham supaya diberkati orang lain. Jadi membangun orang lain. Tapi kalau seandainya Pak, ini belum juga. Oke, lanjut. Nih, lanjut ya. Nah, gimana nih caranya? Langkah apa yang saya harus ambil untuk saya bisa membuat pilihan yang benar? Kalau langkah-langkah ini masih tahap belajar. Oke, lanjut ya. Kita lihat. Minta nasihat dari apa? Para penasehat rohani. Katakan 2, 3. Minta nasihat dari para penasehat rohani. Jadi kita perlu punya penasehat rohani. Kenapa? Karena Tuhan bisa memakai mereka untuk menuntun kita. Contoh ya, anak kecil kan nggak bisa buat keputusan yang benar. Dia lagi pilek, ada es krim sama buah, misalnya buah apel. Nah, anak kecil pasti pilihnya apa? Es krim. Nah, perlu orang tua yang menolong. Nah, sementara kamu lagi pilek, lagi flu, lagi influenza, jangan makan es krim dulu. Kamu lebih baik makan buah apel. Berarti ada orang yang lebih senior, lebih pengalaman untuk menolong si anak ini membuat pilihan yang benar. Nah, sama dengan kita. Kalau kita belum terlatih membuat sebuah pilihan-pilihan, kita perlu punya penasehat rohani. Supaya apa? Supaya dia bisa nolong. Lanjut ya, kita lanjut ya. Nah, silakan. Kita baca dulu ayat ini. 2, 3. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Terus? Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Saya cerita, saya lulus sekolah Alkitab 87, 85 saya sudah sekolah. Lalu saya bantu pelayanan bapak rohani saya orang Amerika di sebuah studio namanya Studio Jangkarapan. Pelayanan ini adalah merekam KKR yang ada di Stadion Utama Senayan, di stadion-stadion besar di seluruh Indonesia. Jadi saya tugasnya pegang kamera. Jadi Reinhard Bonke lah, Maurice Rulo lah, Benny Hinn, nah saya ada tuh pasti megang rekaman tersebut. Tapi saya ini orang yang punya kerinduan Tuhan pakai saya di mana-mana. Jadi datanglah teman saya, loh kok kamu cuma kerjanya gini aja? Cuma rekam-rekam kaset kan duplikat, jadi udah direkam, nanti banyak peserta ini pada pesan dong pesan. Nah saya yang duplikasi tuh, banyak tuh kaset-kaset. Jadi dalam satu ruangan ber-AC cuma kerja itu. Teman saya bilang, aduh kamu sayang banget ya, udah sekolah teologi cuma kerjanya gini. Ya kadang-kadang saya
Ya udahlah, tapi kadang-kadang mikir juga, iya juga ya, iya juga ya. Wah terus. Akhirnya saya mau buat keputusan. Mau buat keputusan apa? Lebih baik saya keluar aja deh. Lebih baik saya keluar. Kenapa? Pas di samping itu ada tawaran dari teman-teman, udahlah pindah ke saya dah. Udahlah pindah ke saya aja, udah pindah ke saya. Oke lah, saya beranikan diri ngomong sama namanya Om Bill Meiser nih. Belum lama beliau dipanggil Tuhan ya di Michigan. Lalu saya bilang, Om, saya mau keluar. Saya mau keluar dari gereja, saya mau keluar dari ini. Ini Om, ya tentu dia namanya Bapak Rohani, lebih pengalaman. Dia bilang begini, jangan keluar sebelum Tuhan suruh kamu keluar. Kalau Tuhan suruh kamu keluar, jangankan kamu yang minta keluar, aku yang keluarin kamu. Saya nggak ngerti, iya aja gitu kan. Pulang saya ngomel sama istri saya, orang saya minta buang ngomel, ya udah tenang aja, kamu nurutin aja, kamu belajar taat sama pimpinan. Ini penasehat rohani. Ya udahlah, sambil gedumel, sungut-sungut, gedumel sebulan, setahun, terus sudah. Tiba-tiba saudara, terjadi satu peristiwa, gembala senior saya meninggal, dipanggil Tuhan. Lalu semua majelis pilih Om ini, Bapak Rohani ini, orang Amerika ini untuk gantikan. Dikumpulin semua nih, kumpulin. Lalu si Om ini bilang gini, aku kan panggilannya bukan gembala, katanya. Aku ini misionaris, tapi nggak apa-apa deh, aku tolongin ya, katanya. Tapi aku minta satu orang dampingin aku. Kenapa? Karena orang inilah yang mengoperasionalkan pelayanan penggembalaan. Kenapa? Karena aku nggak mungkin masuk kampung ke kampung ngebesuk orang bule, bukan jadi pada ini dong, nanti tarik perhatian kan. Ya, ini orang ini, lah terserah Om aja. Pilih siapa aja. Tiba-tiba si Om ini, saya pilih Hendra. Saya orang kedua yang paling muda yang hadir dalam rapat tersebut. Saya pilih dia. Kenapa? Karena saya tahu hatinya, saya tahu panggilan Tuhan atas hidupnya. Udah, sejak itu saya dipilih kan. Pilih bersama-sama dia. Besoknya, sekarang kamu keluar dari kantor saya. Jadi bukan saya yang minta keluar. Dia bilang, aku yang akan keluarkan kamu kalau waktu Tuhan. Coba seandainya, saudara. Seandainya saya tidak punya penasehat rohani, apa jadinya? Apa jadinya? Mungkin saya nggak bisa ketemu dengan saudara. Saya kasih contoh lagi, saudara. Saya kasih contoh. Saya menikah tahun 90, tanggal 9 bulan 9. Bukan karena cari waktu yang cocok, bukan. Waktu apa aja sama di hadapan Tuhan ya. Saya tinggal kontrak sejak menikah, rumah kami yang kontrak itu separuh tembok, separuh papan. Rumah kosan yang dimiliki oleh Pak Haji. Jadi Pak Haji ini punya banyak kontrakan-kontrakan, kecil-kecil, ukurannya 3 kali 12. Ini bukan keramik ya atau granit, ini semen. Itu tahun 91 saya di situ. Tempat ibadah kami di Hotel Jayakarta Tower. Pernah tahu ya Pak? Hotel Jayakarta Tower. Rumah saya seperti itu. Jadi kalau orang datang, kamu ibadahnya di Hotel Jayakarta Tower, tapi kok rumahmu seperti ini? Ya gimana ya? Saya udah ngomong sama Tuhan, saya ngomong sama Tuhan bilangnya, Tuhan nggak malu ya? Masa hambamu tinggal di sini, tapi Tuhan nggak jawab-jawab. Udah tahu berapa kontraknya? Murah, 75.000 sebulan. Tahun 91 75.000 sebulan. Saya mau pindah dari 75.000 di lingkungan itu yang 150.000 yang nggak kebanjiran. Yang 75 ini setiap tahun kebanjiran. Dan kalau udah banjir saudara, saya mesti ngungsi nih. Kenapa? Sedengkul sepinggang itu lumpur pada masuk, kadang-kadang ada ular yang kecil-kecil. Waduh, saya ajak istri sama anak saya pindah, ngungsi ke rumah orang tua, ke rumah mertua. Aduh rasanya saya udah nggak tahan, saya nggak tahan.
Satu kali sudah ditelepon nih sama dosen saya. Hen, apa kabar? Oh baik om, tumben om telepon. Iya, aku mau ajak kamu penginjilan katanya ke Sumatera. Siap om, udah pokoknya siap aja. Dalam hati saya refreshing ya kan, refreshing nih. Udah pergi naik pesawat, pelayanan nih gembala-gembala. Ini ternyata dosen saya ini bawa majelis-majelis ini orang-orang kaya. Pemilik farmasi, toko emas, pabrik, waduh keren banget nih. Ini yang saya sebut juga salah satu mentor saya. Nah waktu selesai pulang kan ke Jakarta, dia di Jawa Tengah transit, lumayan 6 jam. Ini otak saya manusia pikir, aduh sayang nih kalau nggak dimanfaatkan nih, nggak dimanfaatkan kan sayang nih. Om 6 jam, udah kita makan dulu. Di mana makan? Nah saya tunjuk di Citraland. Kenapa? Karena rumah kontrakan saya nggak jauh dari Citraland, Pesing. Nah, tahu ya Pak, Pesing Koneng situ. Udahlah gitu. Udah makan di Hokben gitu makan. Udah selesai makan, udah Hen ya kita mau cepat berangkat. Loh masih lama om, masih ada 4 jaman nih nganggur di sana. Masa sih om kagak mau nengokin rumah anak rohaninya? Emangnya enggak jauh, enggak 10 menit. Ya udah naik mobil kan. Naik mobil saya duduk paling belakang. Tujuannya apa? Supaya saya tumpangin tangan mereka. Saya doain Tuhan, jamah dia Tuhan. Ini pemilik toko emas, ini pemilik farmasi, jamah Tuhan. Gerakan hatinya Tuhan. Udah sampailah di rumah saya. Sampai kecil sudah tahu 3 meter, lalu 12 meter, rumah kamar juga dari kayu. Dalam hati saya terus bergumul, Tuhan Engkau yang punya hati manusia Tuhan, gerakan hatinya Tuhan, gerakan hatinya. Maka masuk sampai dalam, udah dalam keluar, udah ya, loh kok udah cepet-cepet. Dalam hati kok nggak nanya apa, nanya nomor rekening kayak gitu kan, supaya dia bisa, oh nggak layak kamu di sini, kamu pindah deh gitu. Enggak loh, kagak. Aduh, saya kecewa, saya kesel. Tapi Tuhan lagi latih saya. Kamu mau pilihan siapa? Pilihan dirimu apa pilihanku? Tertutup loh saudara, tertutup. Saudara tahu, itu tahun ke-7 saya tinggal situ. Saya bertobat, Tuhan. Ternyata saya lagi mengandalkan kekuatan diri saya untuk membuat pilihan. Akhirnya Tuhan perpanjang, tinggal di situ 2 tahun lagi. Jadi banyak kali kita diperpanjang sama Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak sabar untuk membuat pilihan berdasarkan kehendak Tuhan. Setelah 2 tahun, Tuhan buat mujizat. Saya kontrak, itu kan murah 75.000. Kontrak di Tanjung Duren itu 15 juta, 2 tahun 30 juta, itu ada uangnya. Oh saya baru ngerti, kalau Tuhan buka jalan, pintu terbuka. Kalau tidak, pintu tertutup, nggak bisa. Ya udah. Tuhan latihlah saya lagi, ini dosen yang sama. Kita udah berapa tahun, udah pindah nih, saya udah pindah kan. Udah pindah ke Tanjung Duren, masih kontrak tapi udah layak lah menurut saya deh, nggak kebanjiran, bisa pasang AC, macam-macam dah. Tiba-tiba dia telepon, gimana kabarnya? Baik om, gimana pelayananmu? Baik om. Di tempatku ada cabang, nggak ada gembalanya. Kamu ya? Ya doa dulu lah om, saya bilang gitu kan, doa dulu, kan saya belajar, kalau jangan sampai saya buat pilihan berdasarkan diri sendiri, saya mulai tanya, belajar dulu dong om, doa dulu dong, iya kamu doa ya, saya nggak berani doa, Kenapa? Karena saya masih bercampur antara pilihan diri sendiri sama pilihan Tuhan. Pilihan diri sendiri saya mau pindah, tapi saya nggak berani. Ya om, nanti doa. Seminggu kemudian ada telepon lagi. Gimana? Seminggu lagi telepon lagi. Gimana? Ya om, doa dulu om. Iya doa. Ini saya udah doa lu. Majelis sudah doa. Namamu yang muncul. Oh coba bayangin. Namamu yang muncul. Saya cerita sama orang lain. Bodoh amat kamu udah ambil aja. Enggak. Takut salah. Salah diperpanjang lagi sama Tuhan bahaya nih. Nggak naik kelas. Ya udah.
saya mau ke Eropa katanya sekeluarga, kamu buat KKR ya. Jadi sebelum dia balik, saya buat KKR di tempatnya. Gereja besar ya, jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Saya sama istri saya datang, sama anak saya yang baru umur 3 tahun datang. Nah pulangnya kan mau naik kereta, dia bilang jangan, kamu ikut saya dulu ke cabang tersebut. Dibawa sama mobil dia, langsung masuk ke satu perumahan. Waktu itu perumahan itu nomor 1 di kota tersebut, di Jawa Tengah. Ya, nomor 1, keren bang. Dia masuk ruangannya ya 3,5 kali ruangan inilah gitu. Sambil lihat-lihat, kalau kamu di sini 1 tahun kamu punya mobil. Waktu itu saya punya Honda Bebek. Honda Bebek kehujanan, kepanasan. Siapa sih kagak mau mobil kan? Aduh 1 tahun punya mobil nih Tuhan. 1 tahun kamu di sini kamu punya rumah. Saya masih ngontrak Tuhan. Ini dapat rumah. Mau sih, tapi saya takut. Saya takut memilih berdasarkan pilihan pribadi. Saya tanya Tuhan, enggak, bukan tempatmu di situ. Saya bilang sama bapak rohani saya ini, Om, dosen saya, Om, maaf, Tuhan enggak suruh saya di sana. Saya tetap di sini, masih motor Honda Bebek, rumah masih ngontrak, saya masih tetap di sini. Kenapa? Karena saya tidak mau memilih berdasarkan pilihan saya sendiri. Kira-kira berapa tahun kemudian, saya ada di dalam pelayanan pria sejati, dan saya datang untuk ngisi kelas di gereja yang ditawarkan ke saya. Lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Saya duduk di majelis yang setuju saya ada di situ pada waktu itu, sama-sama. Terus dia bilang gini, Pak Hendra, untung ya Pak Hendra tidak memilih yang salah pada waktu itu. Kalau Pak Hendra memilih di sini, Pak Hendra nggak akan jadi pembicara yang memberkati kami. Karena Bapak udah ada di sini katanya. Tapi karena Pak Hendra memilih seperti yang Tuhan mau. Saudara, nggak gampang. Membuat pilihan berdasarkan Tuhan itu perlu proses. Saya yakin Abraham juga sebelum memutuskan melangkah butuh proses. Butuh proses untuk menyelaraskan hatinya, pikirannya, perasaannya kepada kehendak Tuhan. Makanya saudara, kalau langkah-langkah yang tadi suara hati, lalu firman Tuhan, ada damai sejahtera, ada tanda membangun orang lain, belum kita bisa lalui, kita butuh yang namanya penasehat rohani. Kita butuh yang namanya pemimpin-pemimpin rohani, bapak-bapak rohani yang bisa menolong kita. Walaupun keputusannya tetap kita yang pilih, dia akan membukakan loh, ini loh, ini loh, ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Tapi kalau kamu salah buat keputusan, kamu akan menanggung akibatnya, keluargamu akan menanggung akibatnya. Bukan berarti Tuhan meninggalkan engkau, tidak. Tidak, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Janjinya tetap bahwa segala sesuatu Tuhan turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikannya. Tapi akibat-akibatnya kamu tetap alami. Contoh, Daud membuat pilihan mengambil Batsheba, istri dari Uria, untuk bersetubuh dengan dia. Ini pilihan yang salah. Dia sadar, dia bertobat, Tuhan ampuni. Tapi akibatnya, hidupnya, keluarganya, keturunannya alami semua. Tapi Tuhan tetap berkemurahan hati. Dia akan memberkati, dia akan menjaga, dia akan menolong. Tapi seandainya kalau kita boleh pilih, lebih baik yang itu kan gak terjadi. Berarti kita mesti sebelum membuat pilihan, kita minta hikmat Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa.